Hakim-Hakim pasal ke-12 ayat yang pertama. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon, dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika aku lihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim, dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, "Biarkanlah aku menyeberang," maka orang Gilead berkata kepadanya, "Orang Efraimkah engkau?" Dan jika ia menjawab, "Bukan," maka mereka berkata kepadanya, "Coba katakan dahulu Shebolet." Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta, orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati ya. Kita di penghujung nih, belajar tentang karakter Yefta. Maaf kalau ada salah kata ya saudaraku ya. Pembicaraan tentang Yefta ini memang agak menegang. Karena gak mudah membahas karakter, khususnya karakter para pahlawan yang harus street saudaraku. Harus benar-benar lurus. Di dalam kelebihannya juga dalam kekurangannya saudaraku. Kalau membahas dosa sih gampang, nampak nyata. Tapi karakter itu membongkarnya itu butuh fokus, hikmat, pengertian, penunjukan daripada Roh Kudus. Lalu bayangan-bayangan peristiwanya itu betul-betul harus menempel sama hikmat Tuhan dengan karunia-karunia pengajaran yang ada dan segala macam di dalamnya saudaraku. Karena kalau kita membahas karakter yang salah kita benarkan, jadi ada orang yang terpengaruh, jadi salah dia, gitu saudaraku. Nah, kita pada penutupan kisah Yefta, bagaimana khusus dibicarakan tentang suku Efraim. Ternyata Yefta itu mengajak Efraim. Yefta itu bukan orang yang sok, di mana dia itu seperti Ehud. Yefta selalu mencari koalisi. Yefta masa kecilnya sendiri. Karena dia dikeroyok. Lalu Yefta punya geng, namanya perampok. Yefta bisa melalui semuanya, keluar. Karena kita ambil kesimpulan Yefta itu mengutamakan Tuhan. Dari menyebut nama Tuhan, menyerahkan persoalan kepada Tuhan, lalu memberi persembahan kepada Tuhan, meninggalkan dosa sebagai perampok, tidak membalas dendam, tidak menyalahgunakan kekuasaan. Yefta itu ada sisi lemahnya, dia ngajak koalisi Efraim. Tetapi Efraim gak berani, tapi licik. Satu sisi lagi Yefta itu kalau sudah keterlaluan,
dia balas itu dihabisi sama dia. Ada sistem, ada prinsip kekejaman di dalamnya. Orang yang lahir, dibesarkan, orang yang memasuki pernikahan, orang yang memasuki pelayanan, masuk pekerjaan, dengan sistem, situasi, keadaan, itu sangat mempengaruhi karakter dia dalam menangani masalah di dalam hal itu. Ada seseorang di dalam pelayanan lemah lembut, di rumah tangganya keras sekali saudaraku. Ada orang yang di dalam hubungan suami istrinya itu keras sekali, tapi terhadap anak-anaknya lemah lembut. Itu ada sesuatu yang melatar belakangi semua itu saudaraku. Ada orang itu yang benar-benar sungguh-sungguh di gereja, tapi dalam hidupnya dia betul-betul terikat pada sebuah dosa. Bisa dosa perzinahan, bisa dosa tentang keuangan. Tapi dia sungguh-sungguh loh. Kalau memberi sungguh-sungguh rela. Ditipu pun tidak apa-apa. Tapi bisnisnya kotornya ajubillah. Karena dia memang hidup di dalam suasana yang memang keras dan kotor. Dan orang ini salah memilih pintunya. Yaitu pintu sakarpe dewe atau pintu suara-suara yang buruk. Kan kita kenal dari ketiga pintu tentang kisah Yeftah. Sehingga ketika di dalam gereja, dia pintu kebenaran. Ada yang di dalam hubungan dengan anak-anak, membesarkan anak, dia pakai pintu kebenaran. Tapi dengan pasangannya, pintu kekerasan saudaraku. Karena masa kecil yang keras. Apalagi kalau sudah pernah menghadapi pelecehan seksual, lalu penindasan keluarga, membuat orang itu gampang berlari kepada dosa. Karena hidup ini ada minimal 3 pintu saudaraku. Tetapi uniknya, rumitnya, Allah itu menentukan pintu mana yang kita harus pilih. Dalam segala situasi yang kita hadapi. Pintu kebenaran, pintu yang hal yang buruk, pintu sesuka sendiri. Dalam setiap situasi kita bisa bervariatif loh saudaraku. Yaitu orang yang hubungan dengan anaknya sangat baik, ya, wah menjadikan anaknya luar biasa, tapi hubungan suami istrinya punya gondek yang banyak, selalu berselingkuh. Karena dia menghadapi situasi seksual di masa lalunya yang membuat pintu itu terbuka, pintu keempat. Pintu masa lalu saudara. Itu tempat keluar masuknya iblis. Kalau pintu yang hal yang buruk itu suara dunia. Iblis pengendalinya. Tetapi pintu masa lalu itu adalah manusia lama kita. Yang tidak pernah dilenyapkan Tuhan. Tetapi kalau kita memakai pintu kebenaran manusia yang baru. Pintu kebenaran manusia yang baru ini akan melapisi. Menjadikan manusia yang baru. Karena manusia yang baru tanggalkan manusia yang lama. Jadi kita melihat pintu kebenaran itu, tapi pintu masa lalu itu ada loh. Kita tinggal berbalik. Maka kita menuliskan, kalau kau berbalik dari kebenaran. Nah pintu ini dihuni iblis banget. Dia tunggu kita di belakang. Sehingga orang-orang yang jatuh ketika dia mencintai Tuhan, dia pernah berjalan dalam kebenaran. Dia itu ditunggu iblis. Dan dia yang berbalik saudaraku. Dia yang memilih. Tetapi pintu masa lalu itu tidak abadi. Sehingga ada orang itu ya saudaraku ya. Dia ketika melakukan kekerasan rumah tangga nih, kesaksian-kesaksian di podcast-podcastnya anak-anak Tuhan ya, podcast rohani Kristen ya saudaraku ya. Tapi ketika Tuhan jamah, dia disembuhkan Tuhan luka batinnya. Lalu dia memilih belajar mengasihi, belajar memperbaiki diri, belajar memiliki penguasaan diri, menahan diri.
Orang yang miskin lalu berfoya-foya. Orang yang dihina akhirnya menjadi sok sombong. Karena masa kecilnya terlalu banyak hinaan dia terima. Semua itu akibat. Tetapi akhirnya dia memutuskan, meninggalkan itu. Itulah pertobatan sebetulnya saudaraku. Menanggalkan manusia lama itu, meninggalkan. Tapi tetap bisa balik loh. Nah kuncinya kita harus selalu melihat pintu kebenaran. Jangan menoleh kepada pintu dunia, pintu hal yang buruk. Karena itu urutannya nanti terjadi. Begitu kita dengar pintu yang buruk, kita masuk ke pintu carpe diem. Itu pintu ini punya saluran semua, akhirnya menuju titiknya itu terowongan di bawah yang tidak dilihat orang. Selalu orang kembali ke manusia lama, orang tidak pernah tahu. Orang itu tidak pernah mau membuka diri ketika dia jatuh dalam dosa yang lama. Tidak mungkin dia pamerkan, tidak mungkin dia beritakan, tidak mungkin. Kecuali orang itu memang punya kejujuran, saudaraku, punya keberanian. Nah, ketika dia melihat pintu ini, lalu dia pada pintu semau sendiri, itu masuk ke sebuah lorong pembuangan, setan menerima itu. Pintu masa lalu. Jadi orang yang waktu mudanya gemar main perempuan, walaupun dia melayani Tuhan dipakai luar biasa, dia bisa jatuh ke dalam pelukan perempuan yang lain selain istrinya. Ketika dia kecewa dengan istrinya. Jadi orang yang pelit, ketika dia memberi kepada Tuhan, Tuhan masih masukkan dia dalam proses pemurnian, Tuhan belum kembalikan, dia akan kembali kepada pintu yang pelit. Karena ada nasihat dari yang namanya hal-hal yang buruk orang-orang dunia. Nasihat itu membuat dia akhirnya melakukan segala sesuatu berpikir sakarpe dewe. Lalu setelah itu dia akan menuju kepada pelit kembali. Iya ya, benar omongan temanku itu ya. Benar ya omongan keluargaku ya. Benar ya ngomong-omongan ini itu ya. Akhirnya ya gak bisa. Orang ini tidak mengundang Roh Kudus. Tidak membawa seperti Yefta permasalahan itu ke hadapan Tuhan. Tuhan ini gimana? Aku memberi tapi kok makin gini. Aku diolok-olok. Gitu. Yesus tetap memandang kepada Bapa di surga. Pintu kebenaran. Walaupun dia melepaskan kata-kata Eloi, Eloi lama sabachthani. Yesus tetap menunggu Bapaknya. Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa kamu gak tolong aku? Contoh itu saudaraku. Sehingga apapun terjadi kita harus melihat pintu kebenaran. Saudaraku. Karena nanti ada situasi kondisi setelah menang total. Setelah menang dengan gemilang. Nyata Tuhan bekerja karena kerohanian kita. Kita akan dijebak oleh orang-orang Efraim. Dijebak iblis memakai ciri orang-orang Efraim. Di mana orang-orang ini mendekat minta bagian. Orang-orang cuma mau cuan para penjilat-penjilat hidup kita. Yang akhirnya menyeret kita, membawa kita pada pintu yang lama. Karena orang-orang Efraim ini adalah orang-orang rohani di tengah-tengah kita. Orang-orang rohani tapi yang memberi yang namanya untuk mendapatkan keuntungan. Melayani untuk mendapat keuntungan, memberi untuk mendapat keuntungan, bergabung karena sudah ada keuntungan. Seorang sahabat selalu hadir di kala susah. Alkitab mengajar kita itu. Seorang sahabat lebih daripada saudara. Ketika kita dalam keadaan susah. Alkitab mengajar itu. Sehingga ketika Yefta mengalami kemenangan, orang Efraim datang padahal waktu itu diminta pertolongan gak mau. Jadi ketika udah berhasil Tuhan buat berhasil, orang kan penyertaan Tuhan, orang kan saudara punya kemampuan seperti Yefta, saudara akan dihampiri Efraim. Di mana Efraim itu akan mengambil keuntungan dari saudara. Saudara akan dikelilingi banyak orang Efraim, saudaraku. Nah, ketika saudara tidak punya yang menguntungkan, saudara akan ditinggalkan. Orang Efraim ini akan minta nuntut, seakan-akan mereka berjasa.
Itu kita masuk ke level kedua, ujiannya hidup. Mari kita baca firman Tuhan tentang Yeftah yang perikop terakhir ini. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Safon. Dan mereka berkata kepada Yeftah, mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kami. Mereka mengancam Yeftah. Ayat selanjutnya. Tetapi jawab Yeftah kepada mereka, aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Nah, orang Efraim itu ketika suasana terjepit, mereka tidak hadir. Contoh yang guyonan nih saudaraku ya. Dulu waktu muda ada sebuah bercandaan begini. Kalau lagi makan bersama nih, teman-teman nih, waktu lagi bujangan ya. Ketika waktu membayar, ada yang ke toilet, ada yang terima telepon, ada yang ke sana, ada yang ke sini. Ketika waktunya bayar, itu orang-orang Efraim, saudaraku. Ada juga ketika udah dewasa, ada temen ini yang jadi benalu, nempel aja dibayarin. Nempel aja untuk dapat berkat. Tapi tidak pernah memberkati. Itu orang Efraim, saudaraku. Ketika Yeftah bertempur hebat dengan Bani Amon, Yeftah tuh pernah sekali dia minta bantuan Efraim. Karena mungkin dia terdesak. Dia mengadakan koalisi. Orang Efraim tidak mau. Tetapi Yeftah sudah bertumbuh. Setelah mengalami peperangan dengan Bani Amon, setelah menjadi pemimpin, berdasarkan waktu, Yeftah itu bertumbuh menjadi dewasa, matang. Dia tegas seperti Yesus. Nyah kamu iblis dari hadapanku. Petrus yang menganjurkan Yesus, jangan mati. Yesus bilang langsung, menoleh dengan keras. Apa? Gak gitu saudaraku. Dia langsung lihat Petrus. Nyah kamu iblis dari hadapanku. Apa yang kamu pikirkan? Pikiran manusia bukan pikiran Allah. Kamu batu sandungan buat aku. Gitu. Tegas. Di dalam kemenangan kita harus semakin tegas, semakin kuat, semakin tajam memandang pintu kebenaran. Karena ada orang-orang yang berselimutkan kebenaran, bertopengkan kebenaran, menuntut haknya. Sedangkan pada waktu susah mereka nggak ada membantu, tidak pernah hadir. Itu orang Efraim. Saudaraku perhatikan baik-baik anak-anak Tuhan yang sedang diberkati Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang sedang diangkat Tuhan. Hati-hati dengan Efraim. Yang akhirnya mereka mengancam memerangi kita. Ketika mereka masuk ke dalam, mereka akan keluar. Dan mereka menonton kehancuran kita. Itu dialami Yeftah. Semua khotbah yang saya khotbahkan, rata-rata saya mengalaminya saudaraku. Orang-orang Efraim, orang-orang yang dimintai tolong ketika kita terdesak, yang tidak menolong kita, lalu datang ketika kita sudah berjaya, itu kita harus punya sikap tegas, memerangi kehendak mereka. Itulah Yeftah. Dengan itu Yeftah selamat. Daud itu berulang kali terkena masalah dengan orang-orangnya sendiri. Karena tidak tegas, khususnya dengan Yoab. Yoab panglima perangnya Daud yang luar biasa. Tapi Yoab memberontak terhadap Daud luar biasa. Akhirnya Daud belajar tegas. Ketika pemerintahan diserahkan pada Salomo, dia cuma bilang sama Salomo, bunuh mati dia. Mengikut Daud 40 tahun loh, baru Daud berani memutuskan membunuh yang namanya Yoab. Dan Yoab dipenggal kepalanya sama Benaya, panglima yang baru, Raja Salomo. Di rumah Allah, memegang tanduk mesbah. Enggak peduli siapapun kamu,
kalau ada sifat yang jahat, yang cuma mengambil untung, benalu hidup, pada saatnya kita harus bersikap tegas, melepaskan, memutuskan untuk apa yang dia ingini tidak boleh ada lagi. Itulah Yeftah. Mari kita tengok firman Tuhan. Tetapi jawab Yeftah kepada mereka, aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Menyelamatkan, butuh bantuan, tapi enggak membantu. Ayat selanjutnya. Ketika aku lihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Ayat selanjutnya. Kemudian Yeftah mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, kamulah orang yang telah lari dari suku Efraim. Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manase. Ayat selanjutnya. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Dan apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, biarkanlah aku menyeberang, maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraimkah engkau? Dan jika ia menjawab, bukan, orang Efraim ketakutan karena kebesaran Yeftah. Padahal Yeftah itu sedang dikepung oleh orang Efraim. Ketegasan itu akan mencerai-beraikan musuh yang punya hati yang jahat. Punya keinginan jahat yang ditunggangi oleh si jahat. Orang Efraim ketakutan ketika Yeftah menetapkan, mengumpulkan pasukannya, lalu mereka menduduki tempat penyeberangan. Mereka tidak berani mengaku. Iblis ketika kita tegas dengan kebenaran, dia akan undur. Yesus 3 kali dicobai di padang gurun. Tegas dengan firman Allah yang tertulis. Ada tertulis, iblis undur. Hidup dibutuhkan ketegasan untuk selalu menghadap pintu kebenaran. Sehingga pintu masa lalu, di mana iblis berdiam di sana, dia tidak akan pernah menerima kembali kebenaran kita. Karena ketegasan kita, yang salah satunya memakai suku Efraim, yang ada di tengah-tengah suku Gilead. Orang Gilead tinggal di tengah-tengah suku Efraim. Kadang anak-anak Tuhan sendiri, di antara hamba Tuhan sendiri, di antara pelayan Tuhan sendiri, di antara pelayanan sendiri, di antara gereja sendiri yang saling berkelahi, menjatuhkan. Suku Efraim mengepung Bani Gilead. Tapi Yeftah dengan tegas mengingatkan apa yang mereka perbuat. Bukan masa lalu yang buruk, tapi pengkhianatan. Ditolak, enggak. Bahkan dilawan dengan tegas. Ayat selanjutnya. Maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dahulu Sibolet. Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan cepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah suku Efraim 42.000 orang. Ayat selanjutnya. Yeftah memerintah sebagai hakim atas orang Israel cuma 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yeftah orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota daerah Gilead. Saudara perhatikan, ada satu lagi yang kita temui Yeftah. Ketegasan yang berlebihan. Dia bunuh 42.000 loh orang Efraim. Suku Israel sendiri. Tuhan pun tidak suka kita saling bertempur, saling menghabisi. Seringkali iblis bermain di area ini. Kita harus tegas, tapi seringkali kita kebablasan ketegasan. Kita harus beriman, tapi seringkali kebablasan iman yang tidak ada pertanggungan jawabnya, tidak ada realitanya. Kita menyerahkan hidup dengan pelayanan kepada Tuhan sungguh-sungguh, tapi kita tidak melayani keluarga dengan benar. Kita murni melayani Tuhan, tapi kita tidak menghidupi keluarga dengan benar. Semuanya itu enggak boleh berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Saudara, pasti ada eksesnya. Yeftah kehilangan keturunan
Karena anak gadis tunggalnya nggak menikah. Karena berlebihan ingin memberi kasih kepada Tuhan. Pengharapan Tuhan bekerja dalam pertempuran dia. Kalau kamu serahkan Bani Amon kepadaku, aku serahkan yang namanya yang pertama kali aku temui di rumahku. Dia nggak mimpi kalau itu anaknya. Ada segi-segi yang baik di Yefta. Tetapi yang terakhir kita temui, Yefta tumbuh besar bersama Tuhan. Tapi ada satu, dia bunuh 42.000 orang Efraim. Umat Tuhan sendiri, anak Tuhan sendiri. Jadi kemenangan yang dimiliki Yefta, itu ada darah di dalamnya. Seringkali kemenangan sebuah pelayanan, ada orang-orang yang dikorbankan. Seringkali kemenangan anak Tuhan dalam berbisnis, ada orang-orang yang dikorbankan. Tuhan tidak suka. Kalau Injilnya Tuhan, Tuhan harus dia mengorbankan diri, tidak mengorbankan murid. Ditinggalkan murid. Paulus yang ditangkap di penjara. Dan dia tidak memenjarakan teman-teman dia yang lain. Yefta selalu maju di depan. Enggak membalas dendam dikorbankan, tetapi ada satu. Kekerasan masa lalu Yefta. Sampai dia jadi perampok. Ternyata masih mempengaruhi Yefta. Di mana Yefta membunuh 42.000 orang Efraim. Saudaraku. Seringkali kita hidup itu merasa kita sudah yang terbaik melakukan buat Tuhan. Tetapi selalu ada ujung yang masih tidak baik. Itu normal, saudaraku. Sehingga banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba Tuhan itu yang sampai pada akhir hidupnya yang mengabdi Tuhan luar biasa, menghasilkan karir luar biasa, tetapi mesti ada aja yang dicemooh, dicela, saudaraku. Karena memang ada yang berlebih seperti Yefta dengan orang Efraim. Tetapi yang dilakukan Yefta itu nggak boleh jadi contoh buat kita. Yang kotoran orang-orang benar yang melakukannya nggak boleh contoh buat kita. Membangun pelayanan, memberi kesejukan, memberi tempat yang terbaik buat umat Tuhan beribadah itu baik, nggak salah. Tapi caranya itu yang salah, yang kita nggak boleh ikuti. Dengan berhutang nggak tahu kapan bayarnya. Melayani Tuhan sungguh-sungguh itu sangat baik dan diingini Tuhan. Tapi meninggalkan keluarga, tidak pernah ingat keluarga, itu tidak bisa dibenarkan. Tanggung jawab sebagai seorang ayah. Dan sebagainya. Yefta melakukan segala sesuatunya terlihat itu sempurna. Tidak ada yang sempurna. Karena yang sempurna akan disempurnakan ketika yang sempurna itu datang kepada kita. Alkitab mencatat itu. Sehingga saudaraku, dalam hidup ini, sepanjang hidup kita harus belajar dalam hal apapun. Dan harus siap menerima bahwa masih ada yang kurang, masih ada yang salah. Walaupun kita mengabdi, kita memberi sama Tuhan habis-habisan. Kita pelayanan habis-habisan, tapi tetap ujungnya pasti masih ada yang salah. Yang harus kita perbaiki, sampai pulang pun kita masih ada yang salah. Yefta setelah itu mati dikuburkan. Cuma 6 tahun dia memerintah. Dengan segala yang Yefta lakukan bersama Tuhan. Tapi Yefta di ujungnya sama seperti Musa. Memukul batu. Yefta membunuh 42.000 orang Efraim. Bangsanya sendiri. Itu enggak dibenarkan, saudaraku. Tuhan juga berduka anaknya dibunuh oleh anaknya yang lain. Nah, minggu ini kita belajar, saudaraku. Hari ini kita belajar di penutupan kisah Yefta. Dengan sekian banyak yang Yefta lakukan yang terbaik. Dengan perjalanan hidup Yefta yang buruk lalu menjadi yang terbaik. Lalu Yefta ditolong Tuhan, bagaimana Yefta akhirnya secara tidak sengaja mengorbankan anaknya malah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tetapi Yefta pada akhir hidupnya melakukan kesalahan dengan membunuh 42.000 suku Efraim. Walaupun Yefta itu tegas. Sehingga
kita mengurus segala sesuatu itu betul-betul harus dalam pimpinan Roh Kudus. Yefta kecebur dalam pintu emosi. Masih ada banyak pintu yang kita bicarakan, saudaraku. Yefta membalaskan kemarahan dia dengan membunuh 42.000 di titik terakhir. Seringkali orang dalam pelayanan berhasil hebat luar biasa, tapi tekanan yang dihadapi luar biasa, akhirnya dia melakukan pembunuhan yang luar biasa. Setelah besar gereja jadi pecah. Setelah berhasil suami istri berpisah. Bahkan setelah pelayanan berhasil bisa bercerai loh saudaraku. Bahkan ketika sudah diberkati Tuhan bercerai. Bahkan sudah berhasil anak narkoba. Saya temui seorang hamba Tuhan itu yang menjadi salah satu orang yang dimana saya belajar saudaraku. Kaget saya. Seakan gak ada dosa. Kalau mau pelayanan itu berlutut. Bangun pagi jam 4 itu berjam-jam menanggarkan tangan berlutut loh saudaraku. Usia sudah di atas 40-50 itu. Berdoa dengan bahasa Arab, dengan bahasa mana, berdoa untuk penyertaan Tuhan. Dan mendapat mujizat Tuhan yang luar biasa. Pelayanannya lawatan Roh Kudus luar biasa. Anaknya yang kecil narkoba. Lalu ada orang dipakai Tuhan luar biasa mempertobatkan. Bahkan ibadahnya dihadiri jutaan orang di India. Jatuh dalam perselingkuhan. Orang yang diberikan Tuhan dititipkan nama pujian penyembahan yang menjadi mendunia. 2 orang akhirnya bercerai menikah kembali. Tidak ada orang yang kebal dari kesalahan. Tetapi akhir daripada cerita. Bagaimana kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun mungkin kita salah. Kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi. Tuhan tetap bisa menerima. Dan kita harus sadari, yang kita lakukan selama hidup, itu tidak ada yang sempurna. Sehingga kita harus punya hati legowo, rendah diri, di dalam memandang karya diri. Sehingga kita tidak melewati batas, membangun gereja melewati batas, membangun pelayanan melewati batas, buka cabang gereja, KKR, merebut jemaat yang lain. Memakai sistem cara-cara, di mana akhirnya para tua-tua di wilayah yang dimasukin itu betul-betul berontak. Mereka protes. Sistem yang dipakai itu orang dibaptis kembali. Orang mengisi form. Orang lalu mesti begini begitu dirayu. Ketika hadir pada KKR. KKR dilawat Tuhan. Tapi apakah merayu jemaat lain itu kehendak Tuhan? Apakah membaptis kembali itu ada di Alkitab? Tuhannya ada di ibadah, tapi Tuhannya nggak ada suruh untuk bawa orang. Tetapi kalau orang itu menyerahkan diri di bawah pelayanan yang mereka KKR, ya nggak masalah. Tetapi ada yang namanya bukti-bukti, di mana akhirnya para tua-tua itu mengeluarkan suara. Tua-tua yang sudah melayani sekian tahun membangun pelayanan di wilayah di mana ada hamba Tuhan yang melakukan pelayanan dipenuhi Roh Kudus, tapi akhirnya bukan memenangkan jiwa, tapi memindahkan jiwa. Kalau memang itu harus Tuhan yang suruh, Tuhan yang mau, tanpa ikut campur tangan manusia, nggak masalah saudaraku. Ya salah para tua-tua itu tidak bisa mengembala dengan baik. Katanya domba itu tertarik dengan rumput yang lebih hijau. Tapi kalau dengan perilaku manusia membujuk, itu yang salah. Itu berlebih-lebihan karunianya. Berlebih-lebihan membangun karunianya, memperlakukan karunianya. Tuhan tidak seperti itu. Sehingga kita harus kembali back to basic. Yaitu bagaimana mendengarkan suara Tuhan, memperhatikan langkah Tuhan, tapi semuanya harus dalam kerangka selaras dengan firman Tuhan. Sehingga kita lebih hati-hati. Itu pun kalau salah, Tuhan sendiri nanti yang akan melengkapinya. Tuhan sendiri akan memperbaikinya. Sehingga banyak gereja yang dibuka dengan cara-cara yang tidak baik. Dengan namanya menanam, menabur dengan cara tidak baik. Mereka menuai dengan tidak baik.
Saya tutup dengan sebuah kesaksian nyata. Ada seseorang yang dipakai Tuhan memulai pelayanan dengan 7 orang di garasi. Seorang pengusaha. Akhirnya membangun gereja itu ribuan, saudara, bahkan di luar negeri cabangnya. Ribuan hamba Tuhan itu menjadi hamba Tuhan. Menjadi gembala yang dipakai luar biasa. Ada orang-orang dilahirkan yang mengembalakan orang juga demikian banyak, punya cabang gereja banyaknya. Di bawah pengaruh atau di bawah naungan pelayanan hamba Tuhan 1 orang ini yang diawali 7 orang. Tetapi akhirnya gereja yang dibangun dengan cabang ribuan cuma tinggal 10 aja nggak genap. Bahkan ayah tidak pernah lagi ada di gereja. Ayah nggak boleh duduk di bangku majelis. Ayah pendiri nggak boleh lagi hadir atau khotbah di gereja itu. Bahkan di gereja anak-anak yang lain. Ada something wrong. Karena memang mendengar isu gosip. Yang berita yang makin digosok makin sip. Memang ada beberapa hal termasuk orang yang pernah konseling dengan saya. Seorang hamba Tuhan yang menangis. Perkara keuangan dengan orang besar ini. Dan banyak orang bercerita bagaimana perilaku dalam pelayanan. Akhirnya masa tuanya menjadi seseorang pemberita firman yang khotbah di gereja-gereja kecil termasuk gereja yang baru didirikan. Waktu dia berjaya di atas untuk khotbah di gerejanya itu harus dari luar negeri. Karena jemaatnya itu udah juta, saudaraku. Sebuah pelayanan yang luar biasa, tapi diakhiri dengan kejatuhan yang luar biasa. Ada something wrong itu, saudaraku. Sehingga saudaraku, akhir cerita kita kisah Yefta, bagaimanapun Yefta mati dalam kebesaran Allah. Bagaimanapun Daud mati di dalam kekayaan dan kemuliaan yang Allah beri. Bagaimanapun Musa mati mayatnya disembunyikan Tuhan. Bagaimanapun Saul mati bunuh diri. Bagaimanapun Raja Ahab mati darahnya dijilat sama anjing. Kita lihat perbedaan-perbedaannya. Bagaimanapun Bileam mati ditombak oleh orang Israel. Pada akhirnya mereka mati di dalam keadaan yang namanya tragis. Yefta tidak. Walaupun di titik terakhir kita tahu. Yefta ada sebuah kelebihan. Kalau dibilang itu sebuah kesalahan. Membunuh 42.000 orang Efraim. Yang memang mengancam dia untuk mengambil untung setelah dia menang. Tetapi Yefta sudah kehilangan pengampunan yang dia miliki. Sebelum dia menjadi pemimpin. Sebelumnya dia mengampuni keluarganya, dia mengampuni tua-tua Gilead. Ketika masih jadi perampok, ketika masih ditindas. Kisah Yefta kita harus akhiri dengan Yefta ketika berhasil sudah menjadi kejam. Yefta sudah tidak mengampuni lagi. Yefta sudah terlalu tegas membunuh orang Efraim. Pelajaran dari Yefta yang titik terakhir. Yefta berubah menjadi orang yang sadis, saudaraku. Sehingga Allah tidak memberikan kepercayaan dia untuk memerintah lebih jauh lagi. Cuma 6 tahun dia dipanggil pulang. Kalau Ehud 80 tahun, saudaraku. Hidup Yefta dipenuhi dengan namanya penganiayaan, peperangan, menjadi perampok. Kehilangan anak, hati melekat sama Tuhan yang diboleh 80-90% luar biasa. Tapi ketika sudah berhasil, ada satu karakter baru yang masih tertinggal. Yang gak sempat lagi dia perbaharui. Karena dipanggil pulang. Yaitu menjadi kejam, membunuh suku bangsanya sendiri, suku Efraim. 42.000 orang. Sehingga Allah dengan cepat mengambil dia pulang. Ini asumsi saja. Tafsir aja. Di sini kita harus belajar hati-hati. Ketika kita sudah berhasil, kita tetap menjaga hati kasih itu. Yang dari awal. Kita tetap menjaga yang namanya karakter mula-mula yang Tuhan beri. Kasih mula-mula yang Tuhan beri. Nanti dilanjutkan dengan kisah
di Wahyu tentang kaki Dian. Oleh karena meninggalkan kasih mula-mula. Salah satu contohnya Yeftah. Sehingga Yeftah cepat dipanggil pulang cuma 6 tahun. Ehud 80 tahun. Musa 40 tahun. Yosua 40 tahun saudaraku. Daud 40 tahun. Kalau boleh diasumsikan ini. Sehingga kita belajar. Ketika berhasil. Kita harus tetap menguasai diri. Tidak boleh berubah. Karakter yang berubah. Membuat Tuhan tidak nyaman. Membuat kita melakukan hal-hal yang salah. Atau jahat atau keterlaluan di hadapan Tuhan. Membuat Tuhan mengambil kembali. Termasuk nyawa daripada Yeftah. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudaraku.